Hindu adalah agama yang tertua dengan kitab suci Wedanya yang terlengkap, memuat banyak hal yang tidak termuat dalam kitab suci agama lain. Oke, ini seperti statement saya. Ini seperti apa yang sudah saya singgung di awal. Statement ini seringkali dipakai sebagai jargon untuk kita bisa berbangga sebagai agama Hindu. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dimaksud hal tersebut? Apa yang ada dalam agama Hindu tetapi tidak ada disebutkan dalam agama-agama yang lain? Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, saudara-saudara. Hari ini saya tertarik setelah membaca sebuah komentar dari seorang sahabat di mana ia tampaknya begitu militan menyatakan bahwa saya lahir di Hindu dan akan mati dalam keyakinan Hindu. Ya, saya kira ini statement yang cukup bagus untuk militansi agama, tetapi walaupun masih bisa dipertanyakan dalam artian jika statement ini dikemukakan atau diwacanakan oleh orang Hindu yang berada dalam himpitan kaum misionaris dan pendakwah agama lain di tempat lain, di mana Hindu menjadi kantong minoritas di tempat tersebut, apakah statement pernyataan seperti ini masih berlaku ataukah ia juga mengikuti orang-orang yang akhirnya hijrah berpindah keyakinan ke dalam agama yang lebih menyederhanakan? Itu tentu akan menjadi pertanyaan yang besar ya, karena sebagaimana yang sudah saya muat di video sebelumnya tentang alasan kenapa orang-orang Hindu banyak yang mualaf pindah ke dalam agama dan keyakinan orang lain, salah satunya adalah karena lemahnya serada kita dalam beragama. So, sekarang kita akan mencoba untuk melihat ke dalam, untuk melihat kekayaan apa sih yang ada dalam Hindu yang diberikan oleh ajaran Hindu ini sehingga kita pantas dan layak menyebut diri sebagai orang Hindu, yang membuat kita harusnya bangga menjadi agama Hindu, sehingga pernyataan seperti yang dikemukakan tadi bahwasanya saya lahir dalam keyakinan Hindu dan mati pun saya ada dalam keyakinan Hindu, ini adalah sebuah pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan, sebuah pernyataan yang bukan hanya dalam tataran teori saja tetapi adalah praktek bahwasanya saya militan terhadap agama saya sendiri karena agama dan keyakinan saya bisa dilogikakan. Sebagaimana yang juga sering kita dengar bahwasanya ada yang mengatakan salah satu yang menjadi kelebihan agama Hindu dibandingkan agama keyakinan lain adalah sebuah statement yang mengatakan bahwa Hindu adalah agama tertua dan terlengkap. Jadi apapun yang ada dalam agama lain itu pasti ada dalam agama Hindu. Tetapi apa yang ada dalam kitab-kitab suci Weda dalam agama Hindu itu belum tentu ada dalam agama-agama lain. Ya, apakah saja itu? Ya, mari kita akan coba lihat satu persatu ya. Ini adalah beberapa alasan dari analisa dan kajian saya tentunya tentang beberapa hal yang membuat kita harusnya bangga menyebut diri sebagai seorang Hindu. Dan kenapa sih kita harus berbangga menjadi penganut Sanatana Dharma atau agama Hindu? So, kita akan cek. Yang pertama, Hindu mewadahi keberagaman filosofi serta praktek keagamaan yang berbeda-beda tanpa ada istilah menyesat-nyesatkan keyakinan yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya sekte atau pemujaan kepada Tuhan dalam aspeknya yang berbeda-beda. Ada yang memuja Ganesha sebagai dewa tertinggi, ada yang memuja Dewa Siwa sebagai Parameswara, ada yang memuja Wisnu atau Narayana sebagai Iswara atau Tuhan sendiri, ada yang memuja Sakta atau Dewi Durga. Jadi beragam sekali, tanpa ada yang menyesat-nyesatkan bahwasanya keyakinan lain di luar keyakinan mereka itu adalah keyakinan atau aliran yang sesat dan salah. Semuanya berada dalam satu payung yang sama ya, yakni keyakinan terhadap Sanatana Dharma. Nah, keberagaman seperti ini tentunya memberikan kita di agama Hindu itu sesuatu yang berwarna-warni, colorful, seperti pelangi yang disusun dari berbagai macam warna, sehingga ketika itu dipadukan menjadi sebuah keindahan tersendiri. Sama seperti halnya dengan gamelan gong yang terdiri dari beberapa instrumen yang berbeda, tetapi ketika mereka berkolaborasi menjadi satu itu menimbulkan atau membuat suatu keindahan tersendiri dalam suara atau dalam bunyi-bunyian.
Jadi itulah perbedaan, indahnya perbedaan ketika dikelola, bukan dipertentangkan untuk kemudian dipakai alat untuk bertikai atau bermusuhan. Walaupun ini juga rentan akan menimbulkan polemik karena biasanya manusia selalu dibayangi oleh sifat ahamkara dan memakaranya, yang menganggap diri serba lebih dari orang lain. Misalnya merasa bahwa Tuhan pujaannya adalah yang paling tinggi, ajarannya yang lebih benar, lebih baik, dan lain-lain. Tetapi syukurnya, dalam Hindu kita tahu ada sebuah konsep yang sangat baik untuk memagari dan mengerem keegoan tersebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha atau 3 hal yang perlu disucikan, yakni menyucikan pikiran, Manacika Parisuddha, menyucikan kata-kata, yakni Wacika Parisuddha, dan juga menyucikan perbuatan atau perilaku kita lewat Kaya Parisuddha. Terus alasan kedua yang membuat kita harusnya bangga menjadi penganut Hindu adalah Hindu kaya akan ragam ritual serta pakaian dan atribut keagamaan. Jadi tidak ada sebuah keseragaman khusus untuk bisa dipakai penanda bahwa seseorang itu memiliki atau beragama Hindu. Ini akan tampak berbeda dengan agama lainnya yang kadang diberikan patokan standar cara berpakaian agar tampak nilai-nilai agamisnya ya. Hal ketiga yang membuat kita harus bangga menjadi penganut Hindu, yakni Hindu memberikan keleluasaan dalam memilih cara atau jalan bagi pemeluknya dalam menumbuhkan kesadaran spiritualnya, di mana dalam konsep Hinduisme disediakan 4 jalan atau catur marga. Kita mengenal ajaran catur marga atau 4 pilihan jalan yang disediakan guna mencapai kesadaran ilahi, yakni dengan cara bhakti marga, dengan jalan Jnana marga, terus kemudian ada karma marga dan juga yoga marga. Jadi Hindu itu sangat fleksibel dan tidak mengharuskan penganutnya hanya untuk memakai satu cara yang sama bagi semua orang, karena ajaran Hindu menyadari bahwa setiap orang akan memiliki moodnya tersendiri. Jalan boleh berbeda, media yang dipakai boleh tidak sama, tetapi tujuannya tetaplah satu dan sama. So, kita menanjak kepada alasan keempat yang membuat kita harus bangga menjadi penganut Hindu, yakni Hindu mengizinkan penganutnya untuk menggambarkan atau mewujudkan Tuhan yang tidak berwujud atau Nirguna Brahman menjadi suatu bentuk atau Saguna Brahman sebagai media keterfokusan mereka. Karena menyadari bahwa dengan segala keterbatasan panca indera manusia, maka sangat tidak mungkin untuk dapat menjaga pikiran agar bisa fokus pada sesuatu yang tidak berbentuk atau kekosongan. Jadi Hindu itu sebenarnya ajaran para nabi yang menerima ajaran ini kemudian dilabel sebagai Hindu itu sudah sangat menyadari bahwa dengan segala keterbatasan panca indera kita tahu bahwa mata kita hanya bisa melihat beberapa dengan jarak tertentu saja, bahkan masih kalah mungkin dengan kelelawar. Hidung pun masih kalah dengan penciuman anjing. Banyak indria-indria kita itu masih begitu terbatasnya, sehingga untuk dapat melihat, untuk dapat mengenali sesuatu yang bersifat abstrak, tidak kasat mata itu agak sulit. Sehingga kita tetap memerlukan media yang bersifat material sebagai bahan keterfokusan. Mungkin orang tidak memuja suatu wujud yang dianggap menyekutukan antara ciptaan dengan penciptanya. Tetapi kalaupun mereka tidak menggunakan tersebut, mungkin mereka akan berkonsentrasi pada sebuah cahaya ataupun sebuah suara yang juga hanya akan dikenali oleh panca indera kita. Jadi ya tidak usah menjelek-jelekkan, tidak usah memandang salah atau menyalahkan keyakinan lain yang belum kita ketahui sepenuhnya. Jadi sebenarnya semuanya sama. Jadi saya kira semuanya benar dari sudut sisinya masing-masing. Apakah ia menggunakan media patung, media berupa sinar, cahaya, suara, ataupun hanya sebuah titik saja untuk mereka memukuskan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di poin kelima, saya memberikan kajian bahwasanya Hindu mengenalkan konsep awatara atau konsep Tuhan yang Nirguna Brahman yang tidak terbatas dan yang maha kuasa, sehingga sulit dijangkau oleh keterbatasan indera manusia untuk mengambil wujud atau bentuk sehingga bisa dilihat, bisa didengar. Jadi manusia tidak hanya terpaku dengan kata orang lain bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana itu Tuhan. Sebab faktanya beberapa penganut agama dan keyakinan meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi tidak meyakini bahwa dengan kemahakuasaan beliau atau Tuhan bisa mewujudkan atau menjadikan dirinya apapun guna menunjukkan keberadaannya. Jadi di sini dalam hal ini agama Hindu dengan jelas sekali memberikan
keleluasan, memberikan kebebasan bahwasanya kita mengimani, kita meyakini bahwa Tuhan yang tidak berbentuk bisa mengambil wujud sebagaimana ciptaannya. Jadi bukan menyamakan, tetapi beliau sendiri, kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah segalanya, bahwa Tuhan memiliki kemahakuasaan yang tiada batas, tentu saja dengan kemahakuasaan beliau bisa menjadi apa saja agar bisa dikenali oleh manusia, agar suaranya bisa didengar oleh manusia. Jadi bukan hanya oleh orang-orang tertentu saja wahyu Tuhan itu bisa didengar, bukan hanya oleh orang-orang tertentu saja Tuhan itu bisa dilihat. Tetapi jika kita menyadari bahwa segalanya adalah Tuhan, maka kita juga seharusnya menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, yang selama ini kita cari kemana-mana. Poin ke-6, Hindu adalah agama yang tertua dengan kitab suci Wedanya yang terlengkap, memuat banyak hal yang tidak termuat dalam kitab suci agama lain. Oke, ini seperti statement saya. Ini seperti apa yang sudah saya singgung di awal. Statement ini seringkali dipakai sebagai jargon untuk kita bisa berbangga sebagai agama Hindu. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apa yang dimaksud hal tersebut? Apa yang ada dalam agama Hindu tetapi tidak ada disebutkan dalam agama-agama yang lain? Oke, misalnya konsep ajaran karma pala, reinkarnasi dan moksa. Ini yang menjadi bagian dari strade ya, karena kita tahu bahwa agama Hindu, kalau dalam umat lain mungkin ada yang namanya rukun, 5 rukun atau 10 commanders atau yang lainnya. Kita memiliki pancasrada untuk dikatakan sebagai, untuk bisa dikatakan sebagai penganut Hinduisme, setidaknya kita harus meyakini adanya pancasrada, yakni percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya Atman, kemudian percaya adanya karma pali, percaya adanya reinkarnasi dan punarbawa, terakhir mempercayai adanya moksa. Nah, keyakinan terhadap Tuhan dan juga Sang Roh ini ada dalam hampir semua agama ada, tetapi keyakinan terhadap adanya karma pala, nah, ini mungkin tidak semua agama menuliskannya secara detail, apalagi jika kita mempelajari bahwasanya agama-agama lain, khususnya agama Abrahamik itu mengusung konsep kehidupan linier. Jadi hanya terbatas pada satu kesempatan saja, hanya ada satu kesempatan, yakni lahir, hidup, mati, pralaya, kiamat, pengadilan akhir. Ya sudah, ending. Tidak ada second chance, tidak ada kesempatan kedua lagi dalam mereka yang salah untuk memperbaiki diri. Tetapi dalam hanya satu siklus kehidupan saja. Tetapi dalam ajaran karma pala itu kan dibagi menjadi 3, sancipta karma pala, prarabdha karma pala, dan juga krimana karma pala. Artinya perbuatan yang hasilnya tidak sempat kita nikmati di kehidupan sekarang, bisa jadi akan dinikmati di kehidupan yang akan datang. Karena kita mengimani juga dengan strada yang keempat, yaitu percaya dengan adanya reinkarnasi atau punarbawa, hal yang lagi-lagi tidak termuat secara khusus dalam kitab-kitab suci agama Abrahamik. Jadi ini yang membuat kita harus berbangga bahwasanya dalam Hindu menyediakan second chance, menyediakan kesempatan kedua bagi roh-roh atau Atman yang pernah menjiwai badan-badan materi ini tetapi masih gagal dalam pembelajaran kehidupannya, sehingga pengalaman rasa dan juga hutang karma yang pernah dibuatnya itu masih bisa diselesaikan dalam kehidupannya yang akan datang. Dan juga kita juga meyakini bahwasanya segala karma itu pasti akan menimbulkan pahala, segala sebab akan menimbulkan akibat, segala aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi tidak ada yang namanya karma pala itu salah alamat. Jadi ya, dengan alasan inilah saya meyakini bahwasanya kenapa hingga hari ini, walaupun sudah tidak pure lagi, sudah tidak 100% murni seperti zaman-zaman Bali kuno dulu, tetapi ajaran karma pala inilah yang mendidik orang-orang Bali itu untuk bisa bersikap lebih lurus. Jadi mereka takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, sehingga ya kita lihat tingkat kriminalitas di Bali itu cenderung bisa ditekan, walaupun dalam tanda kutip dewasa ini sudah mulai bergeser karena kehidupan di Bali memang sudah tidak homogen lagi, sudah begitu beragam, heterogen, bahwa
Jika kita cek di data pendudukan juga, keberadaan umat Hindu itu prosentasenya sudah tidak sebanyak dulu lagi, tidak menjadi mayoritas yang utama di pulau ini. Jadi sudah banyak terkontaminasi pikiran-pikiran kita, apalagi dunia internet menyuguhkan media sosial, terutama TV-TV nasional itu juga ada acara yang menyuguhkan kriminalitas, di mana ini membuat mindset atau pikiran orang-orang di Bali. Pergaulan juga membuat segalanya banyak yang berubah. Selanjutnya, pengertian tentang moksa juga menjadi salah satu hal yang membanggakan kita sebagai umat Hindu, karena dalam konsep agama lain, khususnya agama Abrahamik, ini jelas tidak tertera, karena tujuan mereka hanya sampai pada pencapaian surga di kerajaan Tuhan, ya. Sedangkan di dalam keyakinan ini, surga itu hanyalah tempat transit kebahagiaan saja. Bersifat kebahagiaan yang dialami di surga adalah sesuatu yang bersifat sementara saja, karena sesudahnya itu akan dikembalikan lagi. Sekali lagi, ini konsep antara hukum karma pala, reinkarnasi ataupun narbau dan juga moksa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di dalam agama Hindu kita mengenal bahwasanya surga itu sering saya ibaratkan sebagai kehidupan yang sangat menyenangkan di hotel berbintang. Kita dilayani dengan baik, tetapi untuk bisa mencapai atau dapat pelayanan demikian, tinggal di tempat yang nyaman dengan kasur yang sangat empuk, dengan pelayanan dari waitress, dengan romboi, dengan segalanya servis yang ada di hotel tersebut, tentu kita juga harus memiliki bekal yang cukup untuk membayar hal tersebut. Jadi bekal tersebut adalah tabungan karma baik kita. Tetapi ketika karma baik kita itu sudah habis kita pakai, hampir sama dengan deposito yang kita pakai untuk membayar layanan terbaik di hotel tersebut, ya tentu saja kita juga mesti keluar dari hotel tersebut. Jadi kita di kick out untuk kembali bisa mengumpulkan bekal kehidupan, untuk kembali berkarma yang baik demi bisa menikmati segala kenikmatan materi, segala kenikmatan yang ada di surga. Poin ketujuh yang membuat kita juga harusnya bangga menjadi penganut Hindu adalah Hindu mengajarkan konsep hukum karma pala, hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi atau ya apalah namanya, yang intinya meyakinkan penganutnya bahwa dengan hukum semesta itu Tuhan telah menunjukkan kemahaadilan Beliau, bahwa apapun yang kita tanam maka itu pula yang akan kita tuai. Perbuatan apapun yang kita lakukan maka hal seperti itulah yang akan kita rasakan. Memberikan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang akan kita terima. Memberikan penderitaan atau kesusahan bagi orang lain, maka tentu saja penderitaan dan kesusahan yang sama, rasa yang sama akan kita terima di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Jadi Tuhan dalam konsep dan ajaran karma pala ini tidaklah berat sebelah atau memiliki sifat keberpihakan bahwasanya ada umat yang lebih dicintai daripada umat agama lainnya. Karena dalam hukum karma pala ini, hukum atau formula ini, Tuhan benar-benar netral, semuanya sama di mata Tuhan. Yang membedakannya hanyalah dari cara bagaimana mereka menjalani kehidupan. Tuhan tidak memandang apa agama, bangsa, suku, warna kulit, dan lain-lain, yang hanya merupakan atribut badania yang pernah dipakai oleh Sang Roh. Jadi, walaupun seseorang beragama Hindu secara militan, nah jadi ini mesti digarisbawahi ya, bahwasanya dalam agama Hindu kita meyakini bahwa dalam konsep ajaran karma pala ini Tuhan benar-benar bersifat netral tanpa keberpihakan. Jadi betapapun militansinya seseorang menyebut dirinya Hindu atau beragama A, B, C, tetapi jika semasa hidup mereka lebih gemar mengumpulkan atau berbuat hal-hal yang menderitakan, maka Tuhan juga tidak akan menyelamatkannya. Hindu mengusung konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali sang jiwa atau roh setelah meninggalkan badan materi yang pernah dipakainya di kehidupan terdahulu. Jadi lewat konsep ajaran ini, Tuhan sedang menunjukkan dirinya sebagai yang maha pengasih dan penyayang, sebab Tuhan selalu bermurah hati dan berbelas kasih pada roh-roh yang masih gagal menyelesaikan misi kehidupannya dengan memberi mereka kesempatan kedua atau second chance untuk berbenah dan memperbaiki apa yang kurang. Jadi
lewat kelahiran kembali dengan memakai badan materi yang baru, sang roh akan memiliki kesempatan ulang guna menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan-kesalahannya di kehidupan terdahulu. Ini ibarat guru yang memberikan kesempatan mengulang ujian pada anak didik yang mendapatkan nilai kurang baik. Jadi hidup ini bukan menjadi kesempatan terakhir, yang jika salah, ya salah selamanya dan harus dihukum. Dan jika benar, maka selamanya akan benar dan mendapatkan hadiah, alias tidak ada her atau remedi. Sedangkan konsep reinkarnasi dapat memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa setiap kehidupan adalah kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan kesadaran spiritual guna mencapai tujuan akhir, yakni moksa atau manunggaling kaula gusti. Jadi ini kelebihan dari agama Hindu yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada roh-roh atau atman yang pernah menjiwai badan tetapi mereka masih gagal dalam pembelajaran, sehingga membuat dalam kesempatan itu mereka membuat hutang karma, membuat pengalaman rasa yang harus ditebus kembali di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam konsep yang lain yang meyakini bahwasanya hidup itu cuma sekali, ini juga tidak bisa disalah-salahkan. Sebab dalam konsep mereka, hidup sekali itu harus benar-benar dimanfaatkan. Ketika kita menyadari dalam kehidupan kan pernah ada juga demikian. Satu-satunya kesempatan untuk bisa lolos misalkan ujian ini. Jadi kesempatan itu mesti kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab jika kita gagal menggunakan kesempatan yang hanya sekali itu, ya sudah gagal. Kehidupan juga seperti itu. Sebenarnya agama-agama yang mengusung konsep linear itu, mengusung konsep bahwa kehidupan hanya sekali itu, sedang menekankan, menghimbau kepada para pengikutnya bahwa pergunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya agar engkau tidak gagal. Penekanannya sebenarnya di sana, tetapi kadang kita misunderstanding, miskonsepsi, sehingga menimbulkan pemahaman atau kesalahpahaman yang lain juga. Oke, di beberapa poin ini saya kira yang menjadi landasan dasarnya itu ada di Pancasrada, poin ketiga, 4, dan 5 itu sangat membuat kita, kalau kita mau mempelajarinya, itu adalah alasan yang cukup logis untuk kita bisa menyebut diri sebagai seorang Hindu. Jadi bukan cuma dalam tataran teoritis saja. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk menyelami kembali kekayaan Hinduisme yang sangat besar, untuk menyelami kembali kelengkapan ajaran dalam kitab suci ini, sehingga kita tidak mestinya menyempit-nyempitkan apa yang sudah luas. Jadi Hindu itu begitu fleksibelnya, Hindu itu welcome, Hindu itu mewadahi semua ajaran dan keyakinan, dan tidak ada kata menyesat-nyesatkan bagi mereka yang tidak sama dengan apa yang kita yakini. Jadi demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembuka wawasan kita semua, agar jangan nantinya kita di Hindu yang saat ini sedang menjadi minoritas itu semakin mengerdil. Kejayaan Hindu itu harus dibangkitkan lagi sebagaimana yang pernah terjadi zaman kerajaan dahulu, zaman kerajaan Majapahit, di mana gemah ripah loh ciunawi oleh ajaran-ajaran yang adiluhung dari kitab suci Weda. Demikian, saya tutup dengan para mesanti. Om Anu Badrah Kartapuyan Wiswata. Om Santi 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 Om.